Kami lah dari Kesultanan. Ya. Mobil khusus saya kan yang di wilayah Kuningan kan gitu, dan ini masih wilayah Kesultanan Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Ini semua pihak Ya. cukup banyak perhatian ke kita. Iya. Karena wabah ini adalah pertama kali Pak dalam Betul. sejarahnya. Iya. Dari sekian ratus tahun ya kan keberadaan ini kan gitu ya. Ya, Dari mulai zaman Prabu Siliwangi ya, sampai hari ini kan baru terjadi. Ya. Ya. Kita kan melihat dari dua sisi. ya, Dari sisi ilmiahnya dan dari sisi spiritualnya, Ya. kan begitu. betul. Karena itu kan yang kita pegang pakemnya kan. Betul. Daerah ini merupakan daerah yang bukan sembarangan daerah, Betul. di mana pernah disinggahi oleh leluhur kami yang Prabu Siliwangi di Kanjeng Sunan dalam syiar dakwah Islam ya kan. Betul. Nah ini apunten ngawagal waktuna Nabi nembe jasa kadia gitu. Karena mireng kabar kondisi ikan dewa seueur maot gitu nya. Jadi penyebabnya apa kan begitu. Kalau dari secara ilmiahnya tadi mireng informasi adanya apa cacing itu ya. Ini salah satu yang menjadi perhatian kita. Ini kan bukan cuma hanya sekedar tempat wisata ikan, bukan hanya tempat wisata air, tapi mengandung nilai sejarah ya. Dan selama ratusan tahun keberadaan ikan-ikan ini, baru kali ini nih sejarahnya mati begitu banyak, nilai ratusan kan. Ya. Selama ini kan apa namanya, kalaupun ada yang mati paling 1-2 lah ya, gitu. Kalau ini kan bersamaan ya. Ya ini yang saya juga harus mengetahui dari sisi ilmiah. Dan mungkin saya jelaskan secara ini aja secara singkat aja. Jadi kan pada 29 Januari itu Pak kemarin ada 24 ekor ikan dewa yang mati. Awalnya 24. Ya, terus kematiannya berlanjut pada keesokan harinya ada sekitar 25, 37, lalu 55 ekor. Hingga 12 Februari teh sampai kemarin tuh sampai sekitar 900-an. 900 ya. Ya. Tepatnya berapa? 900 berapa? 980-an. 900 lebih. Ya. Oke. 900 lebih. Jadi temuannya itu kan kemarin sudah di ini ya Pak, sudah di observasi sama Balai Karantina Jawa Barat. Provinsi ya? Ya, provinsi. Ternyata diidentifikasi bahwa terkena bakteri Aeromonas hydrophila. Dan juga di si mulut ikannya itu ada cacing jangkar. Itu sebenarnya cacing jangkar itu ininya Pak, terusan dari ketika ikan sakit itu baru terserang ikan cacing jangkar baru muncul lah gitu ya. Tapi penyebab utamanya apa? Bakteri apa tadi? Aeromonas. Ya. Itu bakteri sejenis apa? Bakteri air ya? Iya, itu menyerang biasanya kelompok ikan-ikan seperti ikan mas, ikan dewa. Kan ikan mas sama ikan dewa tuh masih berkerabat. Ini satu ras lah ya. Ya. Jadi penyebabnya mungkin secara umum gitu ya, karena kondisi lingkungannya tidak optimal. Itu karena pertama inlet pemasukan airnya kurang. Sirkulasi air ya. Ya, terus kurangnya asupan nutrisi karena pakan yang ikan yang ada di sini tuh jarang dikasih pakan, kebanyakan dari wisatawan ya. Dari wisatawan itu pun hanya sekedar berondong jagung, pelet, sehingga asupan nutrisinya kurang. Lalu ketika ikan seperti ini mengalami stres karena tidak ada pergantian air tuh Pak. Pergantian airnya sedikit, stres, terus daya tahan tubuhnya berkurang, masuklah parasit di tubuh ikan ya. Tubuh ikan. Karena pada dasarnya di air itu ikan parasit itu semuanya ada Pak di air. Iya. Mereka beriringan. Betul. Tapi si parasit itu tidak menyerang ikan karena daya tahan tubuhnya masih bagus ikannya. Ketika terhadap parasit, lalu muncullah tadi gejala seperti ikannya mengapung, lemas, lalu terkena cacing jangkar, lalu ada bakteri Aeromonas setelah diteliti. Terus ciri-cirinya biasanya di ikannya itu di bawah di bagian bawahnya tuh perutnya itu ada bintik-bintik merah. Lalu ada nanti biasanya di kulit dan insangnya itu ada luka. Terus di insangnya juga ada luka.
Nah, nanti si lukanya itu bisa memperparah ikannya sakit. Kalau kita mah infeksi lah gitu ya. Ya, Gitu ya. seperti itu. Lalu ya seperti itu Pak, kurang lebih jadi karena lingkungannya kurang ini mungkin asupan nutrisinya Iya, kurang iya. gitu, sehingga sakit nanti. Pak ya. Kalau yang di Cibulan Yang tidak ada. tidak ada ya. Padahal Cibulan itu lebih banyak aktif, lebih interaksi dengan manusia ya. Pakai kolam renangnya ya. Awal Januari juga di bawah kolam ini itu ada Oke, cuma 2 ekor. oke. Itu awal Januari. Tapi dari hasil observasi ini apakah semua ikan diobservasi setelah kan ini kan kalau saya lihat matinya berbeda hari nih. Berbeda hari ya. Ya. Terus yang di Dharma Loka mati juga, apakah yang Dharma Loka diambil sampel juga diobservasi gitu maksudnya biar masuk ini. Apakah penyakitnya sama sih gitu ya? Yang di Dharma Loka diambil dilihat juga ini kematian karena apa? Kalau memang di hasil observasinya ditemukan dengan penyakit yang sama kan gitu. Oh berarti bisa dari kontrol alamnya kan begitu kan dari tadi disebut makanannya. Karena kan kalau saya lihat semua tempat wisata khusus ikan dewa ini kan hampir sama nih ya. Makanan juga paling dari wisatawan kan gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang kayak tadi kurang bergizi pasti hampir semuanya nih. Cibulan, bahkan di Cibulan mungkin juga jarang juga orang yang baru pakai berenang kan jadi foto kalau dipakai lempar makanan kan gitu ya. Nah ini yang memang harus diobservasi semuanya ya. Kalau dari sisi ilmiahnya mungkin oke lah ya karena adanya penyakit. Sebetulnya kalau di Dharma Loka tidak berkelanjutan. Oke. Jadi mungkin tidak banyak yang terdeteksi sampai sekarang normal. Dan di saat itu pemicunya mungkin cuaca ya, karena hari Rabu itu tanggal 28 sebelumnya dari subuh sampai ke subuh lagi sampai ke duhurnya hari Kamisnya itu hujan tidak berhenti. Betul. Di Kuningan Cirebon itu seperti itu. Nah dalam kondisi itu kita tahunya karena mungkin faktor cuaca gitu ya mati gitu kan, tapi mungkin karena salah satunya daya tahan tubuhnya pada mayoritas komunitas habitat di sini itu lemah, jadi seperti wabah gitu kan, berkelanjutan gitu. Kalau di tempat lain yang lemah mungkin hanya beberapa ekor saja gitu, yang lainnya masih pada kuat sehingga tidak berlanjut. Kemungkinan itu ya, prediksinya karena di kolam sana juga sekali udah selesai gitu. Padahal kalau misalkan di bawah itu kan airnya dari sini, tapi yang mati cuma 2, selanjutnya tidak ada lagi ya, berarti emang daya tahan tubuh ikan pada lemah, pada yang lain itu udah mulai kuat gitu. Iya. Nah kalau yang sekarang di karantina ini apakah ada yang mati juga setelah di karantina kita khususkan? Selalu ada ya. Selalu ada ya. Selalu ada. Dan ini udah dikasih makan normal lah gitu, makanannya dikasih mulai yang tadi yang kurang gizi dikasih yang vitamin lah kasar gitu ya. Tapi masih tetap aja ya, karena memang tadi sudah terkontaminasi ya. Jadi ya. Walaupun sekarang mungkin entah karena habitat sudah menurun atau mungkin karena sudah mulai sehat, makin berkurang gitu. Tapi biasanya selama akan mengelola di sini, kalau bicara hewan gitu ya, kan ada waktunya tua mati, gitu ya. Nah di ikan dewa sendiri, apakah ada siklus itu nggak sih? Karena mati karena tua gitu. Mati karena tua. Yang karena tua mungkin yang benar-benar besar gitu ya. Iya. Saya tidak pernah dapat informasi gitu ya dari pengelola. Nah, petugas kita di sini. Oke. Kan kalau makhluk hidup biasanya kan ada masanya ya. Ya. Tapi kalau kita tahu di sini kan nggak dimakan, tidak dinikmatin ya. Jadi ada proses namanya sirkulasi kehidupan. Mati karena tua kan gitu, pasti ada kan. Nah kan memang yang saya tahu ikan dewa ini tidak ada sirkulasi itu secara hewani ya, ikan dari kecil sampai besar terus mati karena memang umur tua kan gitu ya. Dan hari ini kan yang membuat sebagai perhatian kita adalah serempakan gitu ya. Waduh, kalau bicara tadi kontur alam karena dari makanan ini ratusan tahun nih gitu kan. Kecuali ada siklus dulu di tahun sekian pernah terjadi juga karena misalnya itu tadi siklus air ini kan gitu. Berdirinya Cigugur berapa tahun sih untuk ini kolam ini? Kalau kolam ini berarti
semenjak ada bendungan udah lebih dari kan zaman Belanda ya kalau Iya, kalau diurut ke Berarti sebelum adanya Indonesia dong. Indonesia ya. Ini sudah ada lah kolam Sudah ini. ada. Ya kan berarti kan sudah puluhan tahun lah. Tapi kalau kita tarik pada histori sejarahnya udah ratusan tahun kan gitu ya. Nah inilah Tapi makanya disinyalir kolam ini tidak bisa dikuras itu sekitar 30 tahun yang lalu. Sekitar pembangunan 97 ke sini tidak bisa dikuras kembali. oke. Nah inilah yang mengakibatkan salah satunya ya indikasi lingkungan kolam menjadi tidak sehat karena 30 tahun dari 97 Tidak pernah dikuras. tidak pernah dikuras. Tidak bisa dikuras. Oh karena apa? Kok airnya menutupnya susah bagaimana? Karena ada di mata airnya. Ya karena sirkulasi tempat pembuangannya tertutup. Permanen. Oke. Di saat kami PDAU 2011 ditugaskan mulai ada mengelola di sini. Nah 2012 kita sudah mencoba untuk melakukan pengurasan karena lingkungan bawahnya kan sudah mulai kotor gitu ya. Kotor, kita pengen bersih. Nah kita sudah mengupayakan waktu itu ada anggaran 100 berapa gitu ya, tapi kontraktor tidak berhasil, menyerah gitu kan gitu. Kan ada tuh kayak metode paya obat ngebersihin cai teh. Ya Dari jentik-jentik atau apa kan gitu ya. Ya. Itu juga udah diupayakan juga. sudah diupayakan, sudah penjernih apa gitu Penjernih kan. ya, betul. Pernah gitu. Yang sering dipakai oleh PDAM tuh penjernih Tawas. air ya, tawas. Tapi kalau PDM kan ada kaporit ya. Iya. Kalau kaporit biasanya ke ikan langsung mati karena itu menutup oksigen. Itu tahu kita gitu ya. Tawas itu pernah. Iya. Sekarang tuh ada yang model namanya aqua press apa tuh, yang buat ditaruh di toren, di bak mandi, Ya. buat ngebersihin bakteri, ya kan gitu. Karena kan itu diciptakan aman buat manusia gitu kan. Saya pikir ikan juga aman kan gitu kan. Tapi yalah ini menjadi sorotan lah bagi kita, perhatian khusus dari Kesultanan ya. Karena kan gimana pun juga meninggalkan historis ya, bahwa secara spiritual kacamata kita adalah kalau secara cerita ya kan, bahwa ikan dewa ini kan adalah prajuritnya zaman Pajajaran ya, yang dimana secara cerita itu menjaga mata air suci lah, pasukan Hayang Prabu Siliwangi yang menjelma menjadi ikan dan menjaga mata air suci. Itu konon cerita sejarahnya. Lalu masuk di zaman Kanjeng Sunan pada siar dakwahnya juga demikian, bahwa ini merupakan tempat yang pernah dikunjungi oleh Yang Prabu Siliwangi, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Nah pada siar dakwah Islamnya juga Kanjeng Sunan juga bersama pasukannya menjaga situs ini dengan baik, karena merupakan dahulu itu adalah sumber mata air kehidupan. Kan kalau air itu buat kehidupan manusia ya, jadi dijagalah oleh pasukan-pasukan itu. Nah ketika hari ini ikan itu ada wabah dan musibah, kalau kita dari kacamata spiritual kan pertanyaan ada apa dengan kuningan. Kayak gitu ya, bahwa ini kan karena dimanapun juga kita harus mencoba mensinergikan antara tadi secara ilmiahnya, secara metode keilmuannya dengan secara kajian alam ya, ataupun Nusantara. Ini kan harus disinergikan, bahwa dan ini menjadi pertimbangan pemikiran kita selaku hari ini para generasi anak cucu ya, yang masih hidup dan melanjutkan ya perjuangan leluhur kita ini, bahwa ini harus kita sikapi bersama, bahwa kuningan berarti apakah secara spiritualnya kita melihat bahwa apakah tidak baik-baik saja kan gitu, apakah tetap baik-baik saja kan gitu ya. Kembali kepada kita para pemimpin, ketika kita memimpin masyarakat Kuningan, pemegang amanah, lebih khususnya saya selaku Sultan di Kesultanan Cirebon ya, bagaimana menjaga akselerasi antara manusia yang hidup sekarang dengan alam ya. Ini kan juga yang sering digaungkan oleh Pak Gubernur ya, KDM, bagaimana kita manusia hidup ini bisa berakselerasi atau berharmonisasi dengan alam. Dalam arti
hari manusia hirup mah pula asal hirup, tapi mikirkan makhluk-makhluk nu hirup bersama orang kan gitu ya. Minimal aya kepedulian. Kadang manusia teh mentang-mentang disebutkan makhluk sempurna, kadang tidak peduli dengan alam. Mikirkan dewek bae ya gitu. Kumaha istilahnya kebutuhan manusia baik, tapi kebutuhan untuk alam, lalu penyangga-penyangga untuk menjaga keseimbangan alam tidak pernah dipikirkan. Nah inilah pentingnya para pemimpin hari di Kuningan ketika ingin melakukan sebuah kebijakan, ya jangan cuma hanya dilihat dari sisi politis, tapi dilihat dari sisi satu kemanusiaan, kedua dari akselerasi dengan alam, ya. Iya, ya kan para pemimpin sekarang jabatan cuma 5 tahun ya, kecuali Sultan saya seumur hidup. Jadi tanggung jawab saya rada panjang gitu. Cuman saya di Ketua Lembaga Negara Dewan Adat Nasional Republik Indonesia sebagai Persatuan Agung membawahi 40 Raja Nusantara, dan masa jabatan saya juga seumur hidup lagi di sini kan gitu. Jadi penting bagi saya, ini wilayah saya. Ketika ada sesuatu hal masalah, maka kita mencoba untuk mengembalikan, ya, mengaklarasikan kembali manusia yang sekarang yang hidup dengan alam kembali. Karena alam tidak akan murka terhadap manusia ketika kita manusia nggak zolim terhadap alam, ya. Tanah nggak mungkin ngubur manusia kalau manusianya nggak ngerusak juga tanah kan itu. Itu aja. Ya mungkin kayak hutan-hutan, penyangga-penyangga pohon yang besar-besar ditebangin, katanya dibuka buat perkebunan, ditanemin pohon-pohon yang sifatnya pertanian, yang penyangga tanahnya nggak kuat, sehingga terjadi longsor. Kelemahan kontur tanahnya jadi lemah dalam penyangga. Nah, ini juga harus dikaji ya oleh semua dinas lah, ya baik pertanian, ketika ingin mengelola alam ini harus bisa dilihat konstruksinya. Memang benar kebutuhannya buat masyarakat, tapi ketika penyangga tanah ini, gunung-gunung kita ini tidak kita pertahankan, maka sehebat apapun pertaniannya akan rusak. Karena alam sendiri yang marah kan.